Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Abdul, kita akan simak terlebih dahulu data dari pergerakan IHSG di pukul 9 lebih 3 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sejauh ini IHSG bergerak melemah dalam 2,32% di level 6.567,518. Dan sektor-sektor yang menjadi, maksud kami saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers, di antaranya adalah ada BP, kemudian juga Astra International, ada PEC, Energy dan juga Fire. Top losers ada BBCA, TPIA, Antam, BRPT dan juga Bumi. Pergerakan sektoral, seluruh sektor sejauh ini mengalami pelemahan dengan basic industries yang melemah 4,85%, disusul oleh sektor transportasi yang melemah 4,16%, sektor infrastruktur yang melemah 3,31%, dan juga sektor industri yang juga melemah 2,11%. Dan berikutnya pemirsa, kita akan simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Dapat Anda saksikan di layar televisi seluruh eh, indeks utama di bursa Asia mengalami pelemahan. Untuk Nikkei 225 dibuka melemah 1,3% di level 60.610, SCI Singapura dibuka melemah 0,54% di level 4.962, Kospi Korea dibuka melemah 0,4% di level 7.463 dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 1,15%. Dan berikutnya adalah saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Mas Abdul di pagi hari ini. Pemirsa, diantaranya adalah BP dengan support di 195, resistance di 240, BRMS di support 720, resistance di 835, kemudian ada energi yang supportnya di level 1520, resistance-nya di 1685, dan GJTL dengan support di 1160 dan resistance di 1305. Seluruh saham direkomendasikan buy pada pagi hari ini. Baik, bursa utama Asia rata-rata bergerak melemah dan juga IHSG sejauh ini bergerak melemah. Analisis dari Anda seperti apa, Mas Abdul? Iya, terkait dengan pelemahan ISG hari ini, itu merupakan akumulasi sentimen negatif dari libur kita di pekan lalu ya. Mulai dari hari Kamis hingga hari Minggu gitu. Ada beberapa sentimen negatif yang terkait dengan bursa global itu mungkin kemungkinan besar dipengaruhi oleh inflasi Amerika Serikat yang mengalami lonjakan. Tapi menurut saya ini sangat wajar kenapa melonjak akibat kenaikan dari harga minyak dunia ya. Kita lihat juga bahwa di Amerika Serikat harga minyak atau harga bensin itu mengalami lonjakan sangat signifikan ya, sangat berbeda jauh dengan Indonesia yang masih disubsidi itu untuk, bensin Pertamax hingga Pertalite-nya. Nah, kalau kita ngomongin bursa, domestik ya atau IHSG sebenarnya sentimen, utamanya itu selain terkait dengan pelemahan bursa global hingga Asia di pekan lalu, ya itu sebenarnya menjadi sentimen negatif ya. Di sisi lain juga sebenarnya statement dari Pak Prabowo juga menjadi pesimisme bagi investor dan ini menjadi sentimen yang membuat investor itu lebih ke arah wait and see ya, better taking profit or better cut loss daripada memang, adanya sentimen negatif yang akan datang di beberapa waktu ke depan. Tapi menurut saya penurunan ISG pagi ini terlalu signifikan ya, kemungkinan besar sih di sesi 2 mulai akan mereda lagi ya, Hmm. seperti saat ini ya market kita itu cukup sensitif terhadap sentimen negatif sehingga memang ketika ada sentimen negatif ya investor langsung sell off tanpa memikir 2 kali ya atau melakukan riset. Sehingga hal ini menjadi pemberat juga bagi ISG melihat bahwa secara psikologis bahwa investor domestik kita ini masih terlalu, berpikirnya tidak terlalu, berdasarkan riset. Hmm. Contohnya seperti, Minerba kemarin ya menaikkan royalti dan lain-lainnya seperti itu. Oke, terkait dengan volatilitas dari harga minyak sendiri, keluarnya Uni Emirat Arab dari OPEC dan juga OPEC Plus, terkait dengan frustasi negara tersebut mengenai pembatasan kuota produksi di Uni Emirat Arab sendiri. Pasca kemudian keluar dari OPEC dan juga OPEC Plus, artinya tidak ada pembatasan untuk Uni Emirat Arab melakukan produksi gitu. Artinya market akan dibanjiri oleh minyak hasil dari Uni Emirat Arab dan ini juga mungkin salah satu konsekuensi logisnya adalah penurunan dari harga komoditas sendiri. Tapi sejauh ini malah komoditas minyak malah kemudian meningkat. Sebetulnya apakah ini menjadi sebuah anomali atau ada concern lain sebetulnya terkait dengan komoditas ini, Mas Abdul? Ya, terkait dengan Arab yang keluar dari OPEC ya, tentu ini menjadi, sentimen negatif yang cukup Hmm. signifikan seharusnya untuk harga oil ya, melihat bahwa Arab sendiri memiliki peran yang sangat besar terhadap, suplai
minyak dunia ya, kalau misalnya investor belum, mengetahui hal tersebut. Tapi sebenarnya hal ini udah, price in ya atau udah terkoreksi juga cukup signifikan. Ini terjadi Mmm, pada awal bulan Mei itu, harga oil sempat turun itu terendahnya, mmm, sebelumnya itu di level 100 ya 102 turun hingga low-nya atau terendahnya di level 88 sehingga memang mmm, hal ini sudah, lewat ya jadi tidak menjadi sentimen jangka panjang seharusnya melihat oke. bahwa juga sebenarnya walaupun gencatan senjata masih terjadi di Iran dan bahkan bursa Iran ya selama 80 hari kita tahu bursa efek atau pasar saham Iran tutup selama 80 hari kurang lebih sejak perang dimulai itu, semoga ini menjadi sentimen positif ya maksud Mmm. saya, itu akan dibuka di tanggal 19 Mei nanti ya atau di perdagangan besok. Sehingga memang ini menjadi katalis positif seharusnya bagi, pasar saham secara global ya. Tapi Baik. memang kalau ada faktor X lain itu juga akan mempengaruhi bursa kita, seperti itu. Baik, kita ke saham-saham yang Anda rekomendasikan ada BP, BRMS, Energi dan juga GJTL. Silakan, dengan analisis singkatnya untuk masing-masing saham, Mas Abdul. Ya untuk, BP itu mengapa saya pilih BP dengan resisten 240, support 195 itu disebabkan karena memang euforia investor terkait dengan sentimen BP akan melakukan ekspansi bersama dengan Humi itu di industri 5 proyek ya, energi bersih senilai $1,5 miliar ini menjadi katalis utama dari saham BP dan Humi sebenarnya. Dan kalau misalnya kita lihat juga bahwa terdapat pemegang saham strategis yang terus-terus melakukan akumulasi di BP ya, mulai dari grup Bakri melalui Bakri Capitalnya, lalu juga ada dari grup CGS International Securities, Mauritius Ltd itu juga mengakumulasi sangat masif ya, dan kemungkinan besar sih ada something big di BP yang memang kita belum ketahui nih, selain memang proyek dari Humi ini sendiri. Nah, selain itu, kita berpindah ke saham berikutnya, ada saham BRMS dengan resisten saya di 835 dengan support di level 720. Kalau dilihat dari BRMS sebenarnya hari ini terkoreksi cukup signifikan ya, 4% tadi sempat menyentuh, tapi kondisi market seperti ini memang cukup sulit ya saham-saham big caps ini mengalami penguatan, ya kecuali memang ada sentimen-sentimen tertentu terkait dengan fundamental perusahaan, tapi memang secara inflow asing BRMS ini adalah salah satu saham yang ada di konstituen MSCI, yang memang investor asing itu masih minat untuk beli cukup masif di dalam Mmm, MSCI dan bahkan kalau kita tarik sejak 17 Maret 2026 crash kita itu ya dan terjadi rebound di hari pertama di 17 Maret, itu asing itu masih mendominasi hingga 393 miliar pada average 781 sehingga memang BRMS saya lihat cukup menarik untuk di-hold secara jangka menengah. Nah, kita berpindah ke saham energi ya. Di sini energi saya, memberi rekomendasi resisten 1685 dengan support 1520. Hal ini juga sejalan bagaimana saya melihat bahwa teknikal dari energi masih sangat menarik ya, melihat bahwa saat ini energi bergerak pada support Fibonacci-nya itu di kisaran 1495 dan 1600 sehingga memang di area itulah itu menjadi support kuat bagi energi untuk melanjutkan rebound-nya. Dan kalau kita lihat juga secara sentimen bahwa aksi korporasi right issue jilid 4 akan dilaksanakan oleh energi dengan nominal 100 dan menerbitkan kurang lebih 13,5 miliar lembar saham. Dan yang terakhir kalau untuk GJTL di sini saya lebih defensif melihat, industri, ban lokal ini menjadi salah satu industri yang cukup defensif, melihat juga pergerakan harga sahamnya tidak terlalu bergerak signifikan jika ISG itu mengalami penurunan signifikan juga. Nah, untuk GJTL tuh resisten saya ada di 1305 dengan support di 1160. Adapun sentimen yang mendorong saya untuk merekomendasikan GJTL, saya melihat bahwa perusahaan ini masih sangat bagus ya di tengah memang industri ban itu cukup kompetitif ya, melihat GDYR dan juga Masa ini menjadi kompetitornya, tapi Gigitel mampu menumbuhkan laba bersih 7,8% di kuartal 1 2026 secara year on year, seperti itu. oke. Itu tadi dia beberapa saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini dari Mas Abdul, ada BP, BRMS, Energi, dan juga GJTL. Tadi Anda menyampaikan sedikit analisis mengenai pergerakan dari IHSG yang, terkoreksi dalam di pembukaan perdagangan sesi 1, namun kemudian Anda melihat ada, potensi, meredamnya, koreksi yang terjadi di IHSG di perdagangan sesi 2. Apa yang dapat dilakukan di tengah proyeksi tersebut oleh pelaku pasar? Singkat saja Mas Abdul. Ya, di tengah koreksi cukup signifikan seperti ini, pelaku pasar saat ini dapat lebih
wait and see terlebih dahulu dan mungkin ketika mulai masuk waktu menuju sesi satu berakhir, pergerakan IHSG saya rasa sudah mulai lebih stabil ya. Saat ini memang angka dari IHSG masih sangat semu, melihat panic selling masih banyak. Mungkin dari investor-investor, trader yang melakukan penggunaan limit itu akan terkena for sale atau stop loss-nya dan itu sangat mempengaruhi sebenarnya ketika saham-saham di IHSG itu mengalami penurunan yang sangat signifikan. Sehingga untuk saat ini saya rasa investor bisa mempertimbangkan untuk masuk ke pasar saham untuk hari ini ya. Itu sebenarnya di sesi 2 saya rasa sudah cukup stabil seperti itu. Mhm. Oke, itu dia beberapa analisis yang sudah disampaikan, semoga dapat menjadi referensi dan juga informasi untuk pelaku pasar dapat menerapkan strategi investasinya hari ini, namun untuk keputusan investasi kembali ke tangan investor. Mas Abdul, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sukses selalu untuk Anda, sampai jumpa.